Prasyarat kultural yang saya maksud adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bisnis itu sesungguhnya adalah kultur, kebudayaan. Dan saya ingin memberikan referensi akademik yang lebih klasik, ya, yaitu teori psikologi tentang need for achievement, NA, seperti yang dikembangkan oleh psikolog David McClelland dalam penelitiannya di India. Ini referensi klasik, tapi saya kira masih cukup relevan. Nah, jadi need for achievement itu perlu ditanamkan di dalam masyarakat. Tapi need for achievement ini dalam psikologi itu harus ditanamkan justru sejak dini, ya. Jadi kultur itu tercipta dari sejak dini. Nah, ketika sebuah keluarga atau masyarakat itu tidak memiliki need for achievement, maka kultur yang tidak ada need for achievementnya akan terwariskan kepada satu generasi ke generasi yang lain. Nah, karena itu need for achievement ini adalah dorongan mentalitas masyarakat yang perlu dikembangkan sejak dini. Nah, lalu pertanyaannya, apa medianya? Apakah keluarga ataukah pendidikan di sekolah? Ya, saya kira semuanya. Entah itu di keluarga, entah itu di pendidikan, entah di lingkungan, ya, itu harus mendukung. Nah, masalahnya memang di Indonesia pada umumnya, sama juga mungkin kalau diteliti oleh McClelland di India, itu masyarakat kita itu daya dorongan need for achievement-nya itu masih sangat rendah. Nah, karena itu perkembangan bisnis di tingkat desa harus diteliti, dilihat culture, ya, masyarakatnya. Nah, etos atau etika itu adalah etos itu adalah semacam jamak, ya, dari etika. Etos itu sifatnya kolektif. Nah, etos masyarakat kita itu pada umumnya itu belum bernuansa bisnis, belum berkembang etos bisnis. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa pebisnis, orang-orang yang memiliki jiwa bisnis itu perilakunya pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki etos bisnis. Jadi etos itu adalah sebuah tradisi individual dan kolektif, ya, yang berkembang secara berulang dan memiliki implikasi ekonomi. Jadi etika itu memberikan turunan kepada perkembangan ekonomi. Etos bisnis akan melahirkan perkembangan ekonomi. Jadi kalau sebuah keluarga yang memiliki etos bisnisnya kurang, maka dia tidak bisa mengembangkan bisnis. Nah, jadi prasyarat kultural dan etos bisnis itu perlu dikembangkan melalui upaya-upaya perubahan mental, upaya-upaya treatment terhadap mentalitas supaya terjadi perubahan-perubahan pada tingkat psikologi, pada tingkat mental. Gitu. Jadi itulah kira-kira. Nah, bisnis desa ini tentu saja berkaitan dengan pendidikan kebudayaan, pendidikan mental, dan pendidikan etika bisnis. Jangan, etika itu tidak harus dalam pengertian moralitas baik dan buruk. Etika atau etos itu adalah kesadaran individual untuk melakukan, ya, kegiatan-kegiatan yang baik yang mendukung perkembangan kuantitatif dirinya, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, gitu loh. Jadi etos ini
perlu juga dikembangkan ya istilah etos kerja, etos bisnis yang tinggi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi individu maupun kolektivitas. Memang kita itu di dalam pelatihan-pelatihan masih kurang memberikan perhatian khusus pada perubahan etos. Sehingga pelatihan-pelatihan masyarakat itu perlu digenjot, ya, perlu ditanamkan etos. Etos itu berkaitan dengan nilai, ya kan? Etos itu kan etik, ya, berkaitan dengan domain nilai-nilai, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, etos ini kalau berkembang pada tingkat kolektif, maka itu adalah etika kolektivitas, namanya etos. Nah, ini pendidikan etos itu kan di masyarakat kita masih sangat jarang gitu. Jadi pendidikan yang mentreatment etik, ya. Kalau pendidikan kita lebih banyak mentreatment pengetahuan, wawasan, ya, keilmuan, mentreatment logik. Tetapi pendidikan yang mentreatment etos, etika, ya, afektif itu masih sangat kurang. Nah, karena itu strategi bisnis desa harus memasukkan pendidikan etos bisnis. Ya, ini agenda baru juga sebagai salah satu bentuk intervensi terhadap masyarakat.